Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Pembahasan kali ini yaitu mengenai contoh perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan yaitu contoh soal PPh pasal 21 apabila penghasilannya yaitu berupa pegawai tetap. Sebelumnya, perhitungan PPh 21 dengan PTKP terbaru, yaitu perhitungan PPh 21 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Saat ini, hukum terbaru yang mendasari tentang PTKP adalah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 pada Bab 3 Pasal 7. Perhitungan PPh 21 dengan PTKP terbaru, yaitu wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54 juta. Bagi wajib pajak yang kawin memperoleh tambahan sebesar Rp4.500.000. PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar Rp54 juta. Bila ada tambahan maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga, sedara dalam satu garis keturunan, semenda, atau anak angkat sebesar Rp4.500.000 untuk per orang. Maksimal tanggungan 3 orang. Kita lihat perhitungan PPh 21 dengan PTKP terbaru. Yang pertama, PTKP laki-laki atau perempuan belum menikah, maka kita singkat TK0. Maka tarifnya yaitu Rp54 juta. Apabila tidak kawin mempunyai satu tanggungan, maka Rp58.500.000. Rp58.500.000 ini yaitu 54 juta ditambah 4.500.000, maka didapatlah Rp58.500.000. TK2 ini Rp63 juta. Rp63 juta ini kurang 6 ya. Rp63 juta ini yaitu 54 juta ditambah 4.500.000 dan ditambah lagi dengan 4.500.000. Jadi tanggungannya 2, tidak kawin tetapi mempunyai 2 tanggungan. Begitu juga TK3. Lalu PTKP laki-laki menikah, maka singkatannya yaitu K0, kawin 0 tanggungan. Maka tarifnya sebesar PTKP-nya Rp58.500.000. Begitu juga dengan kawin 1 tanggungan atau K1, K2, dan K3. Tambahannya masing-masing Rp4.500.000 lagi, lalu K2 tambah lagi Rp4.500.000 lagi, dan ditambah lagi K3 ditambah menjadi Rp4.500.000 lagi, sehingga Rp72 juta. Untuk PTKP suami istri digabung, penghasilan digabung atau disingkat kawin, istri tetapi 0 tidak mempunyai tanggungan, maka Rp112.500.000 yaitu didapat dari 54 juta dari penghasilan istri dan 54 juta penghasilan suami dan 4.500.000 karena sudah menikah, maka Rp112.500.000. Begitu juga dengan kawin istri dan 1 tanggungan, kawin istri 2 tanggungan, dan kawin istri dan 3 tanggungan. Perubahan tarif PPh pasal 21 berdasarkan Undang-Undang PPh berubah menjadi Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. yaitu yang awalnya dari 4 lapisan berubah menjadi 5 lapisan.
Lalu, awalnya lapisan pertama 0 sampai dengan 50 juta berubah menjadi 0 sampai 60 juta. Jadi perubahannya bisa dilihat dari tarif PPh pasal 21 atau Undang-Undang PPh berubah menjadi Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap. Kita lihat di sini ada studi kasus. Pak Andi, pegawai pada perusahaan PT Sejahtera, sudah menikah mempunyai anak 1, memperoleh gaji 15 juta per bulan. Jadi pegawai tetap, gajinya tetap sebesar 15 juta per bulan. PT Sejahtera mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. PT Sejahtera menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Pak Andi membayar iuran hari tua sebesar 2% dari gaji sebulan. Di samping itu, PT Sejahtera juga mengikuti program pensiun karyawannya. PT Sejahtera membayar iuran pensiun, yaitu yang sudah disahkan setiap bulannya sebesar Rp200.000, sedangkan Pak Andi membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000. Pada bulan Juli 2022, Pak Andi hanya menerima gaji. Maka hitunglah PPh Pak Andi bulan Juli. Kita lihat pembahasannya dari soal, lalu ada lapisan tarif. Yang pertama, penyelesaiannya dimulai dari gaji Pak Andi yaitu 15 juta rupiah, kita pindahkan. Lalu premi jaminan kecelakaan kerja. Premi jaminan kecelakaan kerja ini 0,5% karena yang menanggungnya yaitu pemberi kerja, maka ini akan menambahkan gaji. 0,5% yang diberi oleh pemberi kerja dikali gaji 15 juta, maka didapatlah Rp75.000. Lalu, premi jaminan kematian. Premi jaminan kematian ini juga ditanggung oleh pemberi kerja sebesar 0,30% dari gaji, maka kita kalikan 0,30 dikali 15 juta, maka didapatlah Rp45.000. Jadi penghasilan bruto sebesar Rp15.120.000. Dari sini kita hitung pengurangan biaya-biaya yang boleh dikurangkan, yaitu yang pertama biaya jabatan. Biaya jabatan dari penghasilan bruto, 5% dari penghasilan bruto, maka didapatlah Rp756.000. Tapi, sesuai dengan peraturan, maksimal biaya jabatan yang boleh dikurangkan yaitu Rp500.000 per bulan dan maksimal 6 juta per tahun, sehingga apabila biaya jabatan lebih dari Rp500.000 seperti ini, Rp756.000, maka yang boleh dikurangkan hanya Rp500.000. Lalu iuran pensiun, kita lihat di sini, Pak Andi membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Kenapa ini boleh dikurangkan? Karena Pak Andi membayar sendiri. Maka iuran pensiun boleh termasuk biaya yang boleh dikurangkan sesuai dengan peraturan PPh pasal 21. Biaya boleh yang dikeluarkan berikutnya yaitu iuran JHT 2%. Iuran JHT 2% ini yang menanggung yaitu Pak Andi, maka boleh dikurangkan. Apabila yang menanggung perusahaan, maka akan menambahkan penghasilan. Tetapi apabila yang menanggung
si pekerja, maka ini boleh dikurangkan sebagai biaya yang dikurangkan menurut peraturan PPh pasal 21. Di sini kenapa dikali 15 juta? Karena iuran hari tua sebesar 2% dari gaji sebulan, sedangkan gajinya yaitu sebesar 15 juta rupiah. Bukan gaji kotor, tetapi gaji yang diterima Pak Andi sebesar 15 juta rupiah. Maka 2% kali 15 juta didapatlah 300.000 rupiah. Dari sini jumlah pengurangan yaitu 500 ditambah 200 dan 300, maka didapatlah 1 juta rupiah. Sehingga penghasilan kotor dikurangi dengan biaya yang boleh dikurangi sebesar 1 juta, maka penghasilan bersih sebulan yaitu sebesar 14.120.000 rupiah. Penghasilan bersih sebulan ini akan kita kalikan 12, ini merupakan penghasilan bersih setahun, yaitu 169.440.000 rupiah. Dari penghasilan setahun, kita ada PTKP setahun. Di sini Pak Andi sudah menikah dan mempunyai anak 1, maka kita lihat sebelumnya menikah wajib pajak sendiri yaitu 54 juta rupiah, lalu menikah 4.500.000 rupiah tambahannya, dan mempunyai tanggungan 4.500.000 rupiah. Maka PTKP-nya yaitu sebesar 63 juta rupiah. Penghasilan bersih setahun dikurangi dengan PTKP setahun, maka ini merupakan penghasilan kena pajak setahun, yaitu 106.440.000 rupiah. Dari penghasilan setahun, maka kita akan hitung PPh pasal 21 yang terhutang. Karena penghasilannya 106.440.000 rupiah, maka kita menggunakan 2 lapisan tarif, yaitu tarif 5% dan 15%. 5% sampai dengan 60 juta, maka dikali 5% tarifnya. 5% dikali 60 juta, maka didapatlah 3 juta rupiah. Lalu untuk yang 15% ini, karena sebelumnya kita sudah memakai 60 juta, 106.440 dikurangi 60 juta, maka didapatlah 46.440.000. Ini menggunakan tarif yang 15%. 15% dikali 46.440.000, maka didapatlah 6.966.000. Lalu PPh pasal 21 1 tahun yaitu 9.966.000. Apabila dibagi 12, maka masuk ke dalam PPh pasal 21 per bulan. Yang ditanyakan yaitu PPh Pak Andi pada bulan Juli. Maka per bulannya sebesar 830.500 rupiah. Itulah tadi contoh soal perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.